Ibu? Loh, kok ada Tommy? Sini, sini. Duduk dulu, Bu, duduk dulu. Duduk dulu. Tom, itu tangan kamu kenapa? Oh, ini nggak apa-apa kok Yun. Tadi aku kurang hati-hati aja, terus jatuh tadi. Tapi nggak apa-apa kok Yun. Terima kasih ya, udah bawain barang belanjaan Tante. Sama-sama Tante. Tommy sepertinya anak yang baik. Dia masih saja bersikap lembut meski aku sudah berulang kali menolak bahkan mengusir dia. Bahkan dia tidak memberitahukan ke Yuna kalau aku tadi mencuri cabai. Tom, kamu stay aja dulu di sini. Biar lukanya aku obatin ya. Ini kok ibu bisa barengan sama Tommy? Ya, ketemu aja di pasar. Ya udah, Tante aku pamit ya. Yun, aku pamit ya. Tom, kamu stay dulu aja di sini biar aku obatin luka kamu ya. Nggak usah, ini nggak apa-apa kok. Nanti aku obatin sendiri aja. Ya, pamit ya. Ya, hati-hati ya. Ya. Dion gimana? Kamu udah ketemu sama dokter pribadinya Bu Wiryo? Udah, tapi nggak nemu orang dalam. Aduh Dion, kamu tuh gimana sih? Terus gimana nanti kalau aku sampai ketahuan? Ini nggak bisa kayak gini Dion. Aku bisa diusir dari sini, emang kamu mau? Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus bisa nemuin cara, gimana pun caranya, rencana siang ini harus gagal. Oke? Bu, Saka telat Kak? Nggak apa-apa. Gimana? Semua peserta meeting apa sudah datang? Tadi sih Saka tanya sekretaris sih, udah datang semua Bu. Anjali, kamu sudah menaruh Dante sebagai power kamu di sini. Oke lah, sekarang kamu membawa lagi Saka ke perusahaan ini. Apa nggak cukup satu orang aja dari anak kamu sebagai perpanjangan tangan Wiryo Sudirjo di perusahaan ini? Kamu nggak ada niat kan untuk menguasai Kusuma Group dengan menaruh Saka di kantor ini? Enggak kan? Memangnya kenapa, Kusuma? Anak-anak saya sangat kompeten dan bertanggung jawab. Seharusnya kami tuh senang punya orang-orang seperti mereka. Tahu apa kamu soal tanggung jawab? Ajari dulu itu anak kamu, baru kamu ngomong. Anak saya sudah cukup benar ya. Kamunya aja yang nggak benar jadi orang. Anak kamu benar kamu bilang. Selama hidup anak kamu aja, dia tidak pernah menjadi kepala keluarga yang benar. Sampai rumah tangganya hancur. Iya, sama seperti kamu. Seperti dulu waktu saya titipkan anak saya sama kamu. Kamu tidak bertanggung jawab menjaga amanah saya kan? Malah kamu membuangnya, kamu berikan dia sama supir kamu. Joki, tunggu ya. Iya Bu. Nanti siang kamu temenin saya ya ketemu sama klien di luar, oke? Emang harus sama saya ya Bu? Ya terus, emang saya harus ajak sapam kantor gitu?
Atau Obe? Ya sama kamu lah. Kok pertanyaan kayak gitu sih? Aneh kamu tuh ya. Maksud saya, kenapa nggak sama Pak Wijaya atau Galvin gitu? Galvin lagi sibuk ngurus istri dan anaknya. Dan Pak Wijaya lagi sibuk juga. Udah kenapa sih kamu tuh? Kok ngebantah terus? Bukan saya ngebantah, Bu. Maksudnya, masalahnya saya tuh kerjanya lagi banyak banget, Bu. Ditambah kerjaan Galvin, semua saya handle, Bu. Itu resiko kamu. Kamu kan karyawan di sini. Kamu lupa, saya ini siapa? Saya ini bos kamu, jadi kamu harus nurut sama saya. Oke? Ya, Bu. Ingat, kalau kamu masih mau kerja di sini, nurut sama saya. Oke? Ya. Mau sampai kapan lu coba ngerendahin lu? Bu, maksudnya gimana? Perkataan Ibu boleh diulangin lagi tadi? Iya, Saka. Sebenarnya dulu, waktu kamu kecil, Ibu sudah menitipkan kamu sama Pak Kusuma. Saka tahu, terus? Tapi sayangnya Pak Kusuma ini tidak menjaga amanah Ibu. Dia sudah membuang kamu dengan memberikan kamu kepada supirnya Pak Ridwan. Ya kan, Kusuma? Sekarang saya tahu Pak Kusuma. Kenapa orang tua saya sangat benci sama Anda. Jadi Saka bukan dititipkan ke Pak Ridwan, tapi Saka dibuang ke Pak Ridwan. Pantas saja orang tua angkat Saka, Pak Ridwan, sangat benci sama Anda. Dan sekarang saya tahu, Pak Kusuma yang terhormat tidak sebaik yang kita kira. Semuanya itu omong kosong, saya tahu. Apa maksud kamu, Saka? Apalagi sih yang kurang jelas? Selama ini, saya kira kamu itu orang baik ya. Ternyata saya salah dalam menilai kamu, Kusuma. Ayo Saka, kita pergi meeting. Kita nggak perlu ngeladenin orang yang berwajah manipulatif seperti dia. Nggak ada gunanya. Ayo. Kayaknya Anjani dan Saka salah paham ini. Tapi entah karena apa. Ibu kenapa? Gak apa-apa, cuma pengen ngobrol sama kamu. Kamu ngapain ngumpetin handphone kamu di situ? Ini Yuna lagi chattingan sama Arin, Bu. Ya, sama Ariana. Alasan, paling sama Tommy. Ketahuan banget ya, Bu. Yuna khawatir banget soalnya sama Tommy, Bu. Ibu jadi ngerasa bersalah dan gak enak sama Tommy. Maksudnya gimana, Bu? Ya, ibu ngerasa bersalah aja. Karena selama ini ibu mengutamakan emosi ibu tanpa memperhatikan perasaan Tommy. Tadi di pasar Tommy bantu ibu. Kalau dia nggak nolongin ibu udah di rumah sakit. Karena ibu ngeliat sikap baik Tommy terhadap ibu dan kamu. Kegigihan dia pengen dapetin kamu. Ya, ibu mengizinkan kamu sama dia. Memberikan restu kamu sama dia. Maaf ya, selama ini ibu hanya memikirkan perjodohan kamu sama Anwar. Ini ibu serius, Yuna nggak salah dengar, Bu? Iya. Makasih banyak ibu. Kamu jangan ngambek-ngambek lagi sama ibu ya.
Iya, Dina sayang banget sama ibu. Din? Hai. Hai. Kok kamu bengong gitu sih? Kamu mau kemana? Aku abis nyelesain sidang perceraian aku. Sekarang aku udah resmi bercerai sama Bram. Aku bersyukur deh. Aku ikut senang. Sekarang kamu bisa terbebas dari semua hubungan yang toksik selama ini kamu jalani. Sekarang kamu udah bisa mulai kehidupan kamu yang baru. Nanti pasti waktu bakal menyembuhkan kamu. Ternyata jadi single itu asik loh. Kayaknya Dinda lagi sedih deh. Pasti dia butuh temen ngobrol. Aku mau makan nih. Kamu mau makan nggak? Biasanya sih katanya kalau kita habis makan tuh mood kita langsung bagus. Nanti kita makan yang manis-manis deh. Ya, boleh. Ya.